Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala ilman taharatan lin nufus. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du. Mudah-mudahan di siang ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, senantiasa dimudahkan dan diberkahkan rezekinya, disarolehkan putra-putrinya, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita doakan kedua orang tua kita dimanapun berada, mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat dan dalam kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Juga kita doakan guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ulama kita dimanapun berada, mudah senantiasa disehatkan oleh Allah ta'ala dan dalam kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Oke, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan bagaimana caranya mentarkib ya teman-teman. Apa itu mentarkib? Mentarkib yaitu memaknai suatu lafal ya, memaknai suatu lafal dengan menyingkat ya teman-teman. Karena ikhwan rahimakumullah, karena di dalam kita memaknai suatu lafal, kalau di dalam kitab kuning itu, misalkan dalam kitab kuning atau mau dimanain secara penuh itu biasanya tidak muat ya teman-teman. Maka di sini perlulah ditarkib ya teman, dimaknai dengan singkat gitu. Oke, tapi sebelum mentarkib tentunya kita harus mengetahui kaidah-kaidahnya ya teman-teman. Bagaimana apa-apa saja, misalkan apa-apa saja, kalimat apa-apa saja yang mesti dibaca rofa, kemudian kalimat apa-apa saja yang mesti dibaca nasab, kemudian kalimat-kalimat apa saja yang mesti dibaca jer, kemudian kalimat-kalimat apa saja yang mesti bisa dirofa atau dinasab, di jer gitu ya teman-teman. Oke, ikhwan rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang apa-apa yang mesti dibaca rofa ya teman-teman. Ikhwan rahimakumullah, apa-apa yang mesti dibaca rofa, apa-apa saja atau kalimat apa saja ya. Kita ngambil kosakata yang pas saja teman-teman. Kalimat-kalimat yang mesti dibaca rofa, rofa atau domah ya, teman-teman. Di antaranya satu, yaitu mubtada. Ya. Kemudian yang kedua adalah khobar. Yang ketiga adalah fa'il. Yang keempat adalah naibul fa'il. Naibul fa'il. Di antaranya ini ya teman-teman. Di antaranya mubtada, khobar, fa'il, dan naibul fa'il. Jadi apabila ada kalimat ya, kita terkibi khobar ya, kita terkibi mubtada. Atau kalau dalam kitab misalkan kemudian disingkat dengan seperti ini ya teman-teman, dengan seperti ini, dengan mim ya. Ini enggak usah pakai dalam kurung. Kita terkibi mubtada atau disingkat dengan mim ya, apabila yaitu kalimat isim yang posisinya berada di awal kalimat ya, mesti kita terkibi mubtada. Artinya apa? Artinya adalah adapun, kalau bahasa Indonesia adapun ya. Kalau dalam bahasa Sunda bisa anapun atau ari ya. Atau kalau di dalam bahasa Jawa adalah utawi.
Jadi apabila ada kalimat isim yang berada di permulaan awal kalimat, mesti kita terkibi mubtada. Kita singkat dengan mim, gitu ya. Oke, insya Allah bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, nanti contoh lafal nanti ya. Khobar. Khobar adalah kalimat isim yang disandarkan pada mubtada. Artinya, setelah mubtada itu pasti khobar. Di mana ada mubtada pasti ada khobar. Gitu ya. Yang biasanya dalam pesantren-pesantren itu disingkat dengan kho, ya. Kho. Yang maknanya adalah itu atau adalah, ya. Adalah kalau bahasa Indonesia, ya. Kalau dalam bahasa Sunda adalah nyaeta. Betul nyaeta. Kemudian kalau dalam bahasa Jawa adalah iku. Nah, jadi apabila ada kalimat isim yang jatuh setelah mubtada, mesti kita terkibi khobar, disingkat dengan kho yang artinya adalah atau nyaeta atau iku kalau dalam bahasa Jawa. Kemudian fa'il. Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum, ya. Jadi di mana ada kalimat fi'il mabni maklum, ya, kemungkinan besar yang depannya itu adalah fa'il, ya. Jadi fa'il adalah kalimat isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il naibul fa'il. Fi'il maksud saya adalah fi'il mabni maklum, ya. Fi'il mabni maklum yang kemudian kita mesti kita terkibi fa'il artinya pelaku, ya. Nah, kemudian disingkat dengan fa begini, fa ada alifnya. Ini kalau fa'il yang akli, ya, artinya yang akli itu yang berakal, misalnya pada manusia gitu. Kemudian kalau yang ghairul akli itu disingkat dengan fa biasa begini. Kalau terjadi pada kalimat yang tidak berakal seperti pada binatang atau tumbuhan gitu. Tapi kalau pada manusia lambangnya seperti ini, ya, disingkat dengan fa seperti ini. Yang mana artinya adalah kalau yang berakal artinya adalah siapa. Siapa. Kalau dalam bahasa Sunda saha. Nah, kalau dalam bahasa Jawa sopo. Itu. Nah, kalau yang ghairul akli itu dimanain opo gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah naibul fa'il. Mesti kita terkibi naibul fa'il, yaitu apabila isim setelah, yaitu kalimat isim dan harus dibaca rofa apabila jatuh setelah fi'il mabni majhul. Kalau fa'il adalah fi'il mabni maklum, kalau naibul fa'il jatuhnya setelah fi'il mabni majhul. Artinya naibul fa'il itu artinya adalah pengganti daripada fa'il, ya. Jadi posisinya kalimat itu menggantikan posisi fa'il. Ini naibul fa'il ini biasanya disingkat seperti ini, ya. Kalau dalam tarkib pesantren-pesantren itu disingkat dengan nun dan fa, yang artinya adalah ing. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kepada. Nah, kalau dalam bahasa Sunda kasaha. Nah, kalau bahasa Jawa ing. Insya Allah bisa dipahami, ya. Di tarkib mubtada apabila kalimat isim itu berada di permulaan awal kalimat mesti dibaca rofa. Kemudian khobar adalah apabila kita terkibi khobar apabila ada kalimat isim yang jatuh setelah mubtada.
Mesti kita baca rofa. Kemudian fa'il adalah isim yang jatuh setelah naibul fa'il. Mesti kita terkibi fa'il, kemudian kita baca rofa. Naibul fa'il adalah isim yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Ini tadi mabni maklum maksud saya. Mesti dibaca rofa. Itu. Insyaallah bisa dipahami ya. Kemudian contoh. Contoh, perhatikan contoh. Maaf ya, udah baru sudah beberapa hari, hampir seminggu tidak membuat video ya, karena kondisinya baru tidak enak badan ini. Ini juga masih batuk-batuk, ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah sekarang sudah rada bendingan ya. Contoh nomor 1 sama nomor 2 langsung saya gabung. Perhatikan contoh ya. Dua contoh ini, kalimat ini. Ini kira-kira ya bacaannya adalah Zaid. Ini kira-kira adalah Qaim ya. Ini kira-kira adalah Muhammad ya. Kemudian yang kalimat depannya kira-kira adalah Halim ya. Perhatikan ya. Zaid dan Muhammad ini contoh dalam kalimat pertama dan kedua. Ini kita deteksi dulu, Zaid dan Muhammad ini isim atau fi'il? Oh, nama manusia. Masuk kategori nama benda ya, nama manusia. Oh, berarti isim ya. Isim alam ya. Isim alam. Oh, kalau isim posisinya di awal kalimat mesti kita terkibi mubtada. Nah, itu insyaallah ya. Mubtada. Kemudian mubtada. Kalimat mubtada mesti dibaca rofa. Ya, rofa. Kemudian rofanya domah. Kita kasih domah dulu. Ya, setelah domah, ya, kemudian kita deteksi lagi. Dalam kalimat Zaid di depannya tidak ada al. Di dalam kalimat Muhammad di depannya tidak ada al. Maka rofanya, domahnya berarti kita tanwin. Domahnya domah tanwin. Oke, insyaallah paham caranya begitu ya. Tinggal kemudian langsung diharokati komplit. Zaidun, Muhammadun. Zaidun adapun Zaid, Muhammadun adapun Muhammad. Itu. Kalau bahasa Sunda anapun Zaid, anapun Muhammad. Kalau dalam bahasa Jawa Zaidun utawi Zaid, Muhammadun utawi Muhammad. Kalimat di depannya mesti kita terkib khobar. Langsung kita terkib khobar, kasih tanda kho. Nah. Oke, perhatikan. Oh, khobar ya. Khobar. Kemudian kalau khobar ya, kita deteksi dulu kalimatnya itu qaim, alim. Kira-kira qaim, alim ini termasuk termasuk kalimatnya termasuk mufrad atau ghairu mufrad? Qaim, alim. Oh, mufrad. Kalau mufrad maka khobar kalau mufrad terkibnya i'rabnya adalah domah. I'rabnya adalah domah. Alim juga domah. Kemudian kita deteksi lagi di awal kalimat qaim dan alim tidak memakai al, maka terkib i'rabnya domahnya domah tanwin. Insyaallah bisa dipahami, tinggal dikompletin harokatnya. Qaimun, alimun. Itu. Adapun Zaid, Zaidun adapun Zaid itu qaimun, orang yang berdiri. Muhammadun adapun Muhammad itu alimun, adalah orang yang pandai. Insyaallah bisa dipahami. Ya. Contoh. Lagi ya, contoh. Perhatikan contoh yang ketiga. Al-muslimuna
contoh ini ya. Kira-kira ini al-muslimun gitu ya. Perhatikan. Dalam kalimat ini, perkiraan ini adalah al-muslimun. Kemudian ini adalah faizun, ya. Faizun. Nah, kita deteksi kalimatnya ini. Al-muslimun ini mufrad atau jamak, ya. Oh, ternyata jamak ya, kalimat jamak ini. Al-muslimuna, tandanya apa? Tandanya ada wawu. Jadi wawu ini adalah pengganti daripada tanda rofa. Nah, kalau jamak kemudian langsung kita, dan ini apa kalimatnya ini? Oh, kalimat isim terdapat di awal kalimat. Maka mesti kita terkipi mubtada. Langsung kita kasih terkipi mubtada. Kemudian langsung kita i'rab. Nah, kita kompliti. Nah, al-muslimuna, adapun orang-orang muslim, itu maka setelah mubtada kalimat di depannya mesti kita terkipi khobar, walaupun tidak selamanya setelah mubtada itu khobar, karena khobar itu kadangkala letaknya itu rada jauh sedikit daripada mubtada gitu ya. Itu ya. Jadi ini kita terkipi khobar. Mubtadanya jamak ya, maka khobarnya juga harus jamak. Maka di sini tidak faizun tapi faizuna ya. Faizuna. Lafal faizuna. Ini menandakan kalau lafal faizuna itu adalah jamak. Kemudian khobar harus dibaca rofa. Mana tanda rofanya? Tanda rofanya adalah wawu. Jadi wawu di sini ya merupakan pengganti daripada rofa domah, karena kalimatnya adalah jamak mudzakkar salim. Kemudian kita kompliti i'rabnya faizuna. Itu. Al-muslimuna, adapun orang-orang muslim ya, iku al-faizuna. Itu orang-orang yang beruntung gitu ya. Insyaallah bisa dipahami ya. Jadi perhatikan kalau ini mufrad, kalau mubtada'nya mufrad pasti khobarnya juga mufrad ya. Ini Muhammad ini juga mufrad, khobarnya juga mufrad. Kalau mubtada'nya, kalimat mubtada'nya itu jamak, khobarnya juga mesti jamak gitu. Insyaallah bisa dipahami ini untuk mubtada' khobar ya. Saya hapus. Oke. Kemudian contoh untuk yang nomor 3 dan 4, yaitu fa'il dan naibul fa'il. Perhatikan fa'il tadi adalah isim yang dibaca rofa, ya. Isim yang dibaca rofa, domah, yang jatuh setelah fi'il fi'il mabni maklum. Ya. Perhatikan, kita kembali ke tasrifannya. Wazan fa'ala. Fa'ala. Fa'ila. Fa'ula. Nah, fi'il ya. Fi'il. Nah, yang disebut fi'il mabni maklum ya ini ya. Kalimat yang seperti ini ya. Jadi fi'il madi yang asli. Fa'ala, fa'ila, fa'ula ya. Wazan fa'ala, wazan fa'ila, wazan fa'ula. Ada lagi yang wazan tafa'ala dan lain sebagainya. Pokoknya fi'il madi yang asli ya. Ini wazannya. Kemudian untuk membuat kalau naibul fa'il itu adalah kalimat isim yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Kalau mabni majhul ya,
untuk membedakan fi'il yang asli dan fi'il mabni majhul, nanti jadi tinggal diganti harokatnya ya. Harokat yang pertama, huruf yang pertama dari fathah kemudian diganti domah. Kemudian harokat huruf sebelum terakhir diganti dengan kasroh. Nah, perhatikan. Nah, ini. Fu'ila, fu'ila, fu'ila. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, contoh ke kalimat. Contoh ke kalimat. Fa'il ya, fa'il. Fa'il itu adalah pelaku ya, pelaku. Contoh kalimat doroba. Kalau ada kalimat seperti ini, ya, kalau ada kalimat seperti ini, bisa kita kira-kirakan ya. Oh, ini kira-kira doroba ya, karena ini fi'il madhi ya, pasti doroba. Karena mabni ya, mabni. Doroba. Artinya adalah memukul. Karena fi'il madhi maka sudah memukul. Ya. Sudah memukul. Siapa yang memukul? Nah, kemudian kalimat yang di depan ini, karena sini adalah fi'il, maka kalimat di depannya adalah kita terkipi fa'il. Karena ini adalah fa'ilnya, fa'ilnya adalah fa'il akli, ya, berupa manusia, maka tandanya seperti ini, fa-nya pakai alif. Nah, doroba sudah memukul, siapa? Zaidun. Nah, kita terkipi karena fa'il, maka kita terkipi, kita i'rab domah. Dan Zaid, kalimat Zaid itu tidak memakai al, maka domahnya domah tanwin. Dan ingat ini adalah mufrad ya, karena mufrad. Maka doroba sudah memukul siapa? Zaidun, Zaid. Insyaallah begitu. Jadi ini fa'il ya. Nah, ini yang disebut dengan fi'il mabni maklum ya. Jadi fi'ilnya adalah fi'il asli, fi'il asli. Kemudian kena ibul fa'il ya. Yaitu isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il mabni majhul. Nah, ini fi'il mabni maklum ini. Perhatikan ya. Ini dari kalimat ini kemudian saya sambung doroba Zaidun. Nah, doroba sudah memukul siapa? Zaidun, Zaid. Nah, kemudian siapa yang dipukul? Nah, di sini. Di sini menjadi maf'ul bih ya. Maf'ul bih itu mesti dibaca nasab ya. Sini kita nasab. Bakro. Nah, karena di sini tidak memakai al, kata bakro, ini kalimat bakro ini depannya tidak memakai al, maka mesti nasabnya itu adalah tanwin ya. Fathahnya fathah tanwin. Maka kemudian dibaca doroba sudah memukul siapa? Zaidun, Zaid. Bakron. Nah, ini maf'ul bih kepada bakron. Ini belum jadi naibul fa'il. Ini susunannya masih ini fi'il mabni maklum, kemudian ini fa'il, kemudian ini maf'ul bih ya. Kemudian kita posisikan menjadi naibul fa'il ya. Bagaimana caranya? Kemudian lafal Zaid kita buang. Lafal Zaid kita buang, fa'ilnya kita buang. Namanya kan pengganti naibul fa'il ya. Kemudian lafal bakron kita geser, mengganti ke kedudukan Zaid. Kita geser ke sini. Nah, kita geser seperti ini ya. Kemudian karena
karena ini posisinya menjadi naibul fa'il ya, maka mesti dibaca rofa ya. Bakron tadi kita geser mesti dibaca rofa ya. Rofa itu domah. Nah, maka dibaca di i'rab dengan domah, berarti ini alifnya dibuang, dan karena bakron ini depannya tidak memakai al, maka domahnya domah tanwin. Perhatikan ini naibul fa'il ya. Ini kita kasih tanda naibul fa'il, nun dan fa. Nah, ini belum jadi ya. Karena dorobanya ini masih fi'il mabni maklum, maka harus kita ganti. Harus kita rubah menjadi fi'il mabni majhul. Caranya yaitu huruf yang pertama dari fathah kita ganti domah. Nah, berarti kan kemudian huruf yang kedua, huruf sebelum terakhir kita kasroh, yang tadinya doroba menjadi duriba. Kemudian dibaca duriba sudah memukul siapa Zaid, bakrun ing bakar ya. Duriba sudah memukul siapa Zaid ya, bakrun kepada bakrun. Insya Allah bisa dipahami. Ikhwan ikhwat rahimakumullah. Ini pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan kita dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita bersumpah bisa bersua lagi dalam kesempatan yang lebih baik lagi. Terima kasih telah mengikuti video saya. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.